Aturan baru untuk pekerja migran di Taiwan tanggal 1 Januari berlaku 2023 di sektor pekerja migran rumah tangga ya, di mana Taiwan saat ini sangat butuh banyak sekali sektor rumah tangga. Nah, halo teman-teman semuanya, khususnya yang saat ini ada di Taiwan ataupun yang sedang proses ke Taiwan ya, ini ada aturan baru yang teman-teman semuanya harus tahu, di mana aturan ini akan diberlakukan mulai 1 Januari 2023. Ada beberapa aturan baru ya. Pertama, itu para PMI yang datang dari Indonesia maupun negara lain itu mulai 1 Januari akan ada pelatihan khusus 3 hari 2 malam. Jadi kalau dulu teman-teman semua datang dari Indonesia ke Taiwan itu paling ditampung semalam, habis itu ke tempat agensi lalu ke tempat majikan. Nah, sekarang itu akan ditampung dulu 3 hari 2 malam karena ini layanan satu atap MOL. Di sana akan mendapatkan pelatihan skill dan lain sebagainya ya selama itu. Nah, setelah pelatihan itu 3 hari 2 malam, teman-teman semuanya ada dua pilihan. Ketika majikan nanti ada kamar khusus, satu kamar khusus untuk kalian, kamar mandi khusus untuk kalian, maka majikan bisa langsung mengambil kalian dan ditempatkan di rumah mereka dengan catatan kalian harus karantina mandiri di tempat majikan itu selama 5 hari. Dan jika di tes pertama hasilnya negatif, itu kalian langsung bisa dipekerjakan di rumah majikan ya. Aturan ini sedikit berbeda dari aturan yang saat ini berlaku, di mana jika di rumah majikan itu ada pasien lansia yang berisiko tinggi, kalian tidak bisa karantina di rumah majikan. Tapi untuk tahun depan itu aturannya seperti itu. Jadi inilah update terbaru untuk teman-teman. Kenapa ini diberlakukan? Karena menimbang juga kasus epidemi semakin membaik. Selain itu juga kebutuhan akan pekerja migran di Taiwan itu memang saat ini sedang meningkat sekali. Jadi untuk teman-teman semua yang saat ini sedang proses ke Taiwan, kalau berangkatnya saat ini mungkin 3 hari 2 malam itu belum berlaku, tapi nanti tahun depan itu udah berlaku. Jadi teman-teman jangan kaget ya, karena ini semuanya demi kita sih sebenarnya. Kenapa? Dalam pelatihan itu nanti kita akan dikasih tahu hak-hak kita, kewajiban kita. Jika terjadi hal yang tidak sesuai dengan job kita bisa lakukan apapun itu dan lebih berani tentunya, tidak seperti sekarang. Sekarang ini kondisinya mereka yang mempunyai pengetahuan atau mereka yang berani, mereka akan berani memperjuangkan hak mereka. Tetapi yang tidak, walaupun ditindas, mereka akan diam-diam saja ya. Dan untuk teman-teman semuanya, jika ada masalah jangan utamakan kabur ya, telepon dulu 1955 cari solusi terbaik. Selain itu juga untuk teman-teman ketika mendapatkan pekerjaan kurang enak mungkin tapi masih sesuai dengan job kita, itu usahakan kita lebih bertahan dulu ya, sabar dulu ya. Kenapa? Karena banyak sekali teman-teman kita itu yang sebenarnya kerjaan mereka sesuai job tapi memang agak berat. Kemudian mungkin biasanya ya, dari beberapa orang yang curhat ke kita itu, mereka itu karena majikan mungkin kurang baik. Di luar pekerjaan lah, sebenarnya masalah hati lah, sedikit-dikit terlalu dimasukkan ke hati, akhirnya terjadilah masalah hati dan dikit-dikit pindah majikan, dikit-dikit pindah majikan. Akhirnya mereka karena tidak sekali dua kali pindah majikan, agensi mereka juga mungkin merasa keberatan atau merasa jengkel ya, sehingga mereka dibiarkan 2 bulan sampai nggak dapet job, akhirnya pulang karena jatahnya emang 2 bulan. Nah, ketika udah melebihi 2 bulan kemudian agensi nggak nyariin job, sebenarnya masih ada cara. Kalian masih bisa minta tolong kepada shelter ya, ada Ganas Community, ada SPA, ada yang lain, banyak banget di Taiwan itu untuk membantu kalian agar kalian tidak dipulangkan ke Indonesia. Dan jika ada masalah, jangan asal tanda tangan dengan agensi atau dengan manapun. Jika ada masalah, selesaikan baik-baik dulu, konsultasikan dulu, terutama ke 1955 atau sahabat-sahabat shelter yang ada di Taiwan. Nah, itu informasi terkini ya terkait aturan baru terkait pandemi dan kedatangan PMI dari Indonesia ke Taiwan, khususnya di sektor rumah tangga, di mana ingat mulai tahun depan akan ada penampungan dulu 3 hari 2 malam untuk teman-teman yang baru datang ke Taiwan untuk mengikuti pelatihan. Setelah itu kalian bisa langsung ke rumah majikan. Jika majikan ada satu kamar dan satu kamar mandi khusus untuk kalian bisa langsung bekerja jika di hari pertama ditesnya negatif. Itu aturan yang terbaru. Jadi untuk teman-teman yang cuti juga diperhatikan
disarankan kalau kalian cuti juga harus telepon ke 1955 itu biar kalian tetap bisa kembali ke Taiwan ya. Selain re-entry, tiket PP, kalian juga harus melapor ke 1955 supaya kalian nanti ketika terbang ke Taiwan juga tidak bermasalah. Sementara itu, informasi penting terkait IMEI di Jakarta ini untuk teman-teman semuanya ya. Karena banyaknya IMEI atau banyaknya pengurusan IMEI di Jakarta, dan ada beberapa kemarin tuh ada ECD plus IMEI yang disediakan oleh pemerintah itu kurang efektif ya. Jadi untuk teman-teman yang daftar IMEI sebaiknya disendiri-sendirikan aja antara IMEI dan ECD, karena kalau dulu memang masih jalan, cuman akhir-akhir ini banyak yang trouble, entah kenapa troublenya. Jadi banyak yang sinyalnya nggak keluar akhirnya, mungkin atau salah ketik IMEI atau yang lain juga belum tahu, belum sampai saat ini masih ditelusuri. Tapi lebih baik daftar IMEI dan ECD disendirikan ya untuk saat ini, karena walaupun pelayanan di IMEI itu lemot banget, tapi ya itu yang terbaik saat ini. Sendirikan, jangan digabungkan satu sama ECD, karena banyak sekali teman-teman yang sampai 2 minggu 3 minggu sinyalnya lama sekali keluar. Itu di Jakarta ya. Kalau di Surabaya beda lagi, di Surabaya tetap masih enak sekali.